warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, saya Bragi Wirakusuma dengan NPM 2013041016 dan juga bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Rifa Mufidah Asnawati dengan NPM 2013041008. Saya Arsa Alul Umroh dengan NPM 2013041044. Perkenalkan, nama saya Siti Asmaul Husna dengan nomor pokok mahasiswa 20130411004. Saya Salwa Yumna Soyu dengan NPM 2013041003. kami dari kelompok 2 Teori Belajar Bahasa, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan video pembelajaran yang membahas tentang perkembangan pemerolehan bahasa. Silahkan simak videonya. Bahasa merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Bisa kita bayangkan jika tidak ada bahasa di dunia ini, maka interaksi dan komunikasi tidak akan berjalan lancar dan semestinya. Pada dasarnya Tuhan telah menganugerahkan bahasa sebagai alat komunikasi kepada manusia sejak lahir. Namun dengan kemampuan menangkap dan mengolah bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan pemerolehan bahasa tersebut biasanya dipengaruhi oleh perkembangan bahasa seorang anak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan pemerolehan bahasa pada anak. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perkembangan pemerolehan bahasa pada anak, kita harus tahu lebih dulu apa itu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung terhadap anak-anak dalam mempelajari bahasa pertama atau bahasa ibunya. Masuk menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses anak mencapai kemampuan dan skill dalam bahasa ibunya, di mana anak akan memperoleh bahasa pertamanya karena memiliki potensi yang kuat dalam dirinya dan pengaruh yang kuat dalam lingkungan sekitarnya. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa, karena pembelajaran bahasa umumnya didapat secara formal, diikuti dengan mempelajari berbagai hal mengenai bahasa tersebut. Sedangkan pemerolehan bahasa memfokuskan pada proses berbahasa anak yang hidup di lingkungannya hingga mendapat bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa terkait dengan bahasa pertama atau bahasa ibu, sedangkan pembelajaran bahasa biasanya berkaitan dengan bahasa kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor inteligensia, dan faktor motivasi. Faktor yang pertama yakni faktor biologis. Faktor ini berdasarkan LID yang dikemukakan oleh Chomsky dan Central. LID atau Language Acquisition Devices yakni alat pemerolehan bahasa yang terdiri dari sistem saraf pusat atau otak, alat tengah, dan alat ucap. LID dapat membuat setiap anak mampu menguasai sistem bahasa yang kompleks, tata bahasa, bunyi bahasa, kosakata, dan ilmu semantik, serta lain sebagainya. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Faktor ini berhubungan erat dengan faktor biologis atau LID. LID akan dapat bekerja dengan maksimal apabila didukung dengan lingkungan sekitar dari anak. Sebab harus ada stimulus yang aktif dan interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar. Hilangnya akses mendengar atau dijauhi oleh lingkungan sekitar dapat mengurangi kemampuan berbahasa pada anak. Apabila anak hanya memiliki salah satu dari kedua faktor tersebut dan salah satunya mengalami gangguan, maka dapat dipastikan anak tersebut akan mengalami gangguan dalam berbahasa dan kemampuan berbahasanya akan berkurang. Oleh sebab itu, anak harus diberikan model, stimulus, dan respon yang baik dari lingkungan sekitar serta harus dilatih dan diuji dalam pembelajaran berbahasa. Yang ketiga, faktor inteligensia. Faktor ini berdasarkan pendapat dari Howard Gardner. Beliau
Beliau berpendapat bahwa anak dengan inteligensia yang tinggi akan memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik dibanding anak seusianya. Anak itu pun akan memiliki tingkat pemerolehan berbahasa yang lebih banyak, cepat, dan bervariasi daripada anak dengan kecerdasan yang rendah. Terakhir, faktor motivasi. Ada dua sumber motivasi dalam pemerolehan berbahasa pada anak, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yakni faktor yang mendorong anak belajar bahasa demi kepentingan dirinya sendiri. Contohnya, ketika anak merasa haus atau lapar, dia akan berusaha untuk berbahasa demi kepentingannya tersebut. Nah, faktor ekstrinsik yaitu faktor yang mendorong anak untuk belajar bahasa yang lebih baik lagi. Contohnya, ketika anak mendapatkan respon yang tidak bagus dari lingkungan sekitarnya karena bahasa yang dia gunakan membuat orang lain kesal, dia akan bertekad untuk belajar bahasa lebih giat lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan bahasa pada anak. Menurut Ardiana dan Sodik, mereka membagi tahapan ini menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performansi, yang kedua tahap pemerolehan semantik, yang ketiga tahap pemerolehan sintaksis, dan yang keempat adalah tahap pemerolehan fonologi. Baik, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tak sadar dan bertahap. Gramatika itu sendiri terdiri dari semantik, sintaksis, dan fonologi. Nah, sedangkan performansi adalah kemampuan anak untuk memahami dalam proses reseptif dan menuturkan dalam proses produktif. Sehingga kompetensi inilah bahannya, dan performansi adalah alat yang menghubungkan bahan dengan perwujudan fonologi bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis itu tergantung pada pemerolehan semantik. Struktur pertama yang diperoleh anak itu bukanlah sintaksis, melainkan makna atau yang kita sebut semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak itu mengumpulkan informasi tentang lingkungannya dan menyusun fitur semantik secara sederhana terhadap kata yang dikenalnya. Pemahaman makna merupakan dasar pengujaran tuturan. Salah satu bentuk awal yang dikuasai anak adalah nomina, terutama nomina yang akrab atau dekat dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah tahap pemerolehan sintaksis, yaitu kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat yang dimulai dari dua kata. Pemakaian dan pergantian kata tertentu pada posisi yang sama menunjukkan bahwa anak telah menguasai kelas kata dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah seperti anak-anak mengucapkan kata ayah datang. Kata tersebut dapat divariasikan menjadi ayah pergi atau ibu datang, seperti itu. Yang keempat adalah tahap pemerolehan fonologi. Dengan melebarnya rongga mulut anak pun akan lebih mudah menghasilkan bunyi bahasa yang diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar, yaitu p, a, i, u, t, c, m, dan seterusnya. Pada usia 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi tersebut dengan bunyi lainnya yang dipengaruhi oleh lingkungannya, kognitif, dan alat ucapnya. Misalnya, peh dikombinasikan dengan a menjadi pa, dan meh dikombinasikan dengan a menjadi ma, seperti papa dan mama. Kalau tadi kita membahas mengenai 4 tahap menurut Ardiana dan Sodik, maka sekarang kita akan membahas 4 tahap menurut Arifudin. Arifudin sendiri membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap praujaran, yang kedua tahap 1 kata, yang ketiga tahap 2 kata, dan yang keempat adalah tahapan penggabungan. Pada tahap praujaran dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pada usia 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif
untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanannya, seperti menangis. Yang kedua, pada usia 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi yang mirip konsonan dan biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya ataupun orang lain. Selanjutnya, pada usia 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama dan mirip bunyi konsonan atau vokal yang bervariasi. Dan selanjutnya, pada usia 6-12 bulan, anak mulai berceloteh dengan menggunakan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, ma, dan da. Tahap kedua yaitu tahap satu kata. Tahap ini berlangsung pada usia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya, sehingga disebut juga sebagai tahap holofrasis, di mana anak mulai bisa mengucapkan benda dan orang di sekitarnya, seperti mengucapkan mama, kakak, papa. Yang ketiga yaitu tahap dua kata, berlangsung pada usia 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat dan mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik, yakni kata-kata yang dituturkan hanya yang penting, seperti kata benda, sifat, dan kata kerja. Yang terakhir yaitu tahap penggabungan kata. Tahap ini berlangsung pada usia 3-5 tahun atau ketika anak sudah bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya dua kata, tetapi 3 atau bahkan bisa lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Perbedaan bahasa anak laki-laki dan anak perempuan. Bahasa anak laki-laki dan perempuan mulai mencerminkan perbedaan pada waktu duduk di sekolah dasar. Perbedaan bahasa anak laki-laki dan anak perempuan dapat dilihat dari penggunaan kosakata dan gaya bercerita yang digunakan. Pada umumnya, perbedaan kosakata yang digunakan oleh anak laki-laki dan perempuan terdapat pada pilihan katanya. Anak perempuan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan menghindari bahasa yang berisi umpatan dalam percakapan. Misalnya seperti terima kasih, selamat jalan, silahkan, dan sebagainya. Dilihat dari ekspresi emosional atau rasa sayang juga terdapat perbedaan yang cukup besar. Ekspresi yang digunakan wanita biasanya seperti ya Tuhan, oh sayangku, dan sebagainya. Nah, sedangkan laki-laki cenderung menggunakan umpan seperti sialan, bedebah, dan sebagainya. Perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan juga dilihat dari gaya bercerita. Wanita cenderung lebih banyak mendengarkan dan menggunakan cara yang tidak langsung dalam meminta persetujuan. Sedangkan laki-laki cenderung memberitahu. Contohnya seperti Sinta ikut kakak berenang, ayah tidak marah kan? Nah, pertanyaan ayah tidak marahkan itu secara tidak langsung berarti bolehkah? Wanita beranggapan bahwa perannya dalam percakapan adalah fasilitator, sedangkan laki-laki sebagai pemberi informasi. Cara orang tua berbicara juga bervariasi. Ayah lebih menginterupsi pembicaraan anak perempuan, sedangkan ayah juga lebih banyak menggunakan perintah ketika berbicara dengan anak laki-lakinya. Anak laki-laki biasanya akan lebih berbuat tindakan dan kurang berbicara, sedangkan anak perempuan ini sebaliknya, dia akan lebih banyak bicara ketika bersama teman akrabnya. Bahkan anak perempuan ini bisa menceritakan rahasianya kepada teman akrabnya tersebut. Berikutnya ada materi gangguan bahasa pada anak. Pada umumnya, gangguan berbahasa ini terdiri atas dua faktor. Yang pertama ada faktor medis dan juga faktor lingkungan sosial. Untuk faktor medis, ini disebabkan oleh adanya disfungsi alat bicara atau kelainan dalam fungsi otak. Dan faktor lingkungan, ini disebabkan adanya sebuah keadaan di mana seseorang itu merasa dirinya dikucilkan atau tidak mendapatkan input bahasa sama sekali dari lingkungannya. Menurut Cair, ada 3 gangguan berbahasa. Yang pertama ada gangguan berbicara, kemudian
gangguan berbahasa, dan juga gangguan berpikir. Ketiga gangguan tersebut dapat diatasi selama seseorang tersebut masih normal dalam sistem pendengarannya. Kemudian, ada penyebab gangguan berbahasa pada anak. Yang pertama, masalah artikulasi. Kedua, gangguan bersuara. Ketiga, masalah kefasihan. Keempat, keterlambatan dalam berbicara yang dapat dipicu faktor lingkungan, gangguan pendengaran, serta gangguan pertumbuhan. Kelima, kesulitan belajar. Keenam, kelumpuhan pada otak. Dan yang terakhir, keterbelakangan mental. Demikian video pembelajaran yang telah kami tayangkan, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.